Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة Al-ayah sadaqallahul aliyul azim. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam nikmatnya, dengan berbagai macam karunia-Nya, di pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan subuh berjamaah dan diikuti dengan ta'lim ba'da subuh. Mudah-mudahan ibadah solat subuh kita, mudah-mudahan solat-solat kita yang lainnya, ibadah-ibadah kita yang lainnya, ta'lim kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seraya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan kita meminta kepada Allah melalui Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat kita insyaallah akan mendapatkan syafaatul ulma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini kita sekarang masuk di tanggal berapa Zulhijjah Pak sekarang? Berapa? Tanggal 6. Kita lebarannya sepakatnya Kemis apa Rebo Pak? Emang Indonesia ini luar biasa Pak. Sangat-sangat toleran ya. Ada yang Rebo mangga, ada yang Kemis mangga. Ada enggak Pak yang lebarannya hari Jumat Pak? Ada enggak Pak? Hah? Kali gitu Naksabandi sono Pak, dia lebarannya hari Selasa ya. Kan kalau dia kan lebarannya aja duluan biasanya Pak. Nah Pak, inilah kondisi kita di mana umat Islam yang terpenting bukan kapannya untuk kita kemudian melaksanakan, tetapi yang terpenting adalah ilmu dan keyakinannya kita melaksanakan tersebut. Kalau hari Rabu mangga ada ilmu, ada hujjah yang melandasi itu, silahkan. Kalau Kamis juga silahkan. Yang penting ada ilmu, ada hujjah yang melandasi itu, sehingga akhirnya kita yang terpenting bagaimana menyikapi perbedaan di antara kita. Sikapinya dengan bijak, jangan dengan egois. Maka
kalau misalkan kita ada kurban besok, kita harus sikapi yang terbaik. Jangan kita beli barang-barang dulu yang mahal harganya, tapi beli hewan kurban dulu walaupun murah harganya. Benar apa kagak, Pak? Woi, benar apa kagak? Sekarang pertanyaannya berikutnya, berarti Ustaz kita harus bijak menyikapi kurban tersebut. Iya. Apa kebijakannya? Harus menyisihkan sebagian harta kita untuk kemudian kita dibelikan harta tersebut kepada hewan kurban. Saya yakin insya Allah jamaah sekalian sudah beli hewan kurban semuanya. Sudah beli apa belum? Belum, udah. Nah yang belum masih ada waktu Pak, tinggal 4 hari lagi Pak. Mangga silakan. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam mencari rezekinya. Insya Allah diniatkan dalam hatinya, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa membeli hewan kurban, disembelih pada hari raya Adha dan pada hari raya Tasyrik. Amin ya Rabbal. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu Pak, kita bicara masih tentang peperangan. Tentang apa Pak? Peperangan. Dan perangnya kagak lain dan kagak bukan, ini cerita perang Khandaq, yang umat Islam itu dikepung dengan berbagai macam golongan. Ada golongan orang-orang Yahudi, ada golongan orang-orang kafir Quraisy dan lain sebagainya. Dikepung umat Islam Pak dari segala penjuru dengan taktik yang kemudian dimiliki oleh seorang sahabat, yang ini adalah menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin selamat daripada yang disebut serangan dari berbagai macam kelompok tersebut. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan setelah mereka gagal untuk membumi hanguskan umat Islam, karena umat Islam dikepung dengan banyaknya orang gitu. Tetapi dengan strategi yang dilakukan oleh seorang sahabat yang ketika itu dia ngomong kepada setiap kelompok-kelompok yang akan menyerang kaum muslimin. Ada Bani Qainuqa dia datengin, ada Bani Nadir dia datengin Pak, sehingga dia akhirnya kelompok-kelompok tersebut tidak jadi bersatu untuk menyerang umat Islam. Dan selanjutnya bagaimana ceritanya? Ceritanya kita lanjutkan pada pagi hari ini, yang menceritakan bahwa kekalahan kelompok-kelompok yang telah berniat akan menyerang orang-orang Islam. Ini ceritanya pagi ini tentang itu. Maka kenapa mereka itu kita stempeli dengan kekalahan meskipun jumlah mereka banyak? Karena apa? Waqad balagha min khawfihim, dan sungguh telah sampai daripada rasa takut mereka. Jadi mereka itu Pak memiliki rasa takut akhirnya. Rasa takut. Kenapa mereka memiliki rasa takut? Karena ada seorang pemimpin di kalangan mereka ngomong begini Pak. Apa kata pemimpin tersebut dan siapa nama pemimpinnya? Nama pemimpinnya tidak lain dan tidak bukan adalah tokoh yang kita kenal dengan yang namanya Abu Sufyan. Siapa namanya Pak? Abu Sufyan. Dan memang dalam setiap pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir atau orang-orang munafik,
itu biasanya ada tokoh yang utamanya, dan lagi-lagi Abu Sufyan menjadi tokohnya. Yaqulu lahum, ini dia ngomong Pak kepada kaumnya, kepada golongan-golongan yang telah gagal untuk menyerang Muhammad dan kaum muslimin ketika itu. Kata Abu Sufyan apa? Kata beliau, liya'tarifa kulla minkum akhahu. Kata beliau, tolong deh, kamu harus kenali baik-baik siapa saudara kamu. Itu Pak, kata Abu Sufyan. Karena menurut Abu Sufyan, kita gagal menyerang Muhammad dan kaum muslimin, ini kata Abu Sufyan Pak, itu lantaran ada pengkhianat di antara kita, gitu Pak, kurang lebihnya. Lantaran kita ada pengkhianat, makanya kita kagak berhasil nyerang Muhammad. Dan kemarin itu bagaimana kisah daripada perang Khandaq, mereka tidak mampu memasuki wilayah kaum muslimin lantaran dibuatkan parit di sekeliling tempat yang ditinggali oleh kaum muslimin. Dan kemudian Pak, maka peganglah wal yamsik biadihi, maka pegang erat-erat siapa yang jadi saudaramu, siapa yang menjadi musuhmu, pastikan, jelaskan. Nah gitu Pak, berarti saat itu dia sedang menyatakan sesuatu yang menunjukkan ketakutan luar biasa di kalangan mereka. Mereka khawatir karena sangat yakin Pak, kekalahan tersebut tidaklah berdiri sendiri, kecuali ada orang-orang yang kemudian mengingkari kesepakatan untuk memerangi Muhammad dan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan ini kemudian beliau seraya bergegas Pak, bergegas untuk kemudian berangkat. Tetapi ketika beliau mau bergegas, waqad halla iqal, ketika beliau mau ngebuka ikatan ontaknya, jadi dia mau berangkat setelah dia ceramahin ke orang-orang kelompok-kelompoknya dia Pak, ya, ceramahin, udah kita harus kuatkan barisan kita, kenali siapa teman siapa lawan, gitu Pak. Kita kenali siapa teman siapa lawan. Saya mau berangkat, ayo siap-siap, kenali kita siapa teman siapa lawan. Pak, ketika dia ayyabda'a birrohil, ketika dia hendak mau berangkat Pak dengan tunggangannya, dengan kudanya atau dengan untanya, berkatalah seorang dari teman mereka. Siapa? Kalau tadi namanya Abu Sufyan itu, nah sekarang namanya adalah di sini Sofwan bin Umayyah. Lalu ada seorang sahabatnya si Abu Sufyan ngomong, Sofwan bin Umayyah ngomong, innaka ra'isul qaumi. Abu Sufyan, kamu ini kan pemimpin kita. Setelah kamu nasehatin kita, setelah kamu ngomong sama kita tadi, ngapain kamu mau pergi? Begitu Pak. Masya Allah. Lalu kemudian, fala tatrukhum, jangan kau tinggalkan mereka, jangan pergi kamu wahai Abu Sufyan, jangan pergi.
Maka lalu kemudian karena Abu Sufyan ini dicegah oleh Safwan bin Umayyah, fanazzala Abu Sufyan. Lalu kemudian Abu Sufyan kagak jadi, Pak. Abu Sufyan kemudian turun dari tunggangannya, turun, kagak jadi. Lalu kemudian si Abu Sufyan ini memerintahkan meninggalkan salah seorang sahabatnya juga, Abu Sufyan, namanya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Pak. Kata si Abu Sufyan, ya sudah, kalau begitu saya tinggalkan nih di sini Khalid bin Walid. Untuk ngapain? Bersama kamu dan jagain kamu semuanya. Jadi mereka itu ketakutan, Pak. Saat si Abu Sufyan ngomong kita harus pastikan siapa musuh, siapa lawan kita. Setelah ngomong begitu, kan seakan-akan memberitahu ketakutannya Abu Sufyan, Pak. Setelah memberitahu ketakutannya Abu Sufyan, dia malah pergi, Pak, meninggalkan kaumnya. Maka dilarang, Pak, sama si Safwan bin Umayyah. Maka ketika kemudian si Khalid bin Walid disuruh ngejagain kaumnya, karena tentunya menurut mereka kaum muslimin akan memukul balik mereka. Karena menurut keyakinan mereka, kalau mereka gagal menyerang kaum muslimin, maka kapan-kapan pastinya kaum muslimin akan menyerang mereka. Maka dia mengatakan di sana, aku tinggalkan Khalid bin Walid di sini untuk ngejaga kalian semuanya, hatta sampai tidaklah ada serangan dari belakang, dari depan, daripada orang-orang Islam yang akan menyerang kamu semuanya. Tuh, Pak. Jadi kira-kira ceritanya jelas apa kagak, Pak? Oi, jelas apa kagak? Ente kayaknya khusyuk-khusyuk banget, Pak, ya, bener ya? Itu khusyuk apa gimana, Pak? Lah saya ngisi ceramah pada diam semua ini orang. Bener-bener. Masya Allah. Tuh, Pak. Jadi si Abu Sufyan ini ngejagain kaumnya dengan Khalid bin Walid, Pak, agar orang-orang Islam yang menurut mereka akan menyerang mereka kagak bakalan bisa menyerang mereka. Karena mereka sangat-sangat ketakutan, bahkan pemimpinnya mau pergi aja dilarang, Pak. Jadi Masya Allah, mereka itu walaupun banyak jumlahnya, tetapi mereka kalah, Pak, keyakinannya. Saya ulangi, Pak, mereka banyak orang-orang kafir, tapi mereka sebenarnya lemah pada kenyataannya. Karena mereka hanya menginginkan kebahagiaan dunia, tetapi tidak menginginkan kebahagiaan setelah dunia. Sedangkan kita orang Islam bukan perkara banyak atau sedikitnya, karena kita mengharapkan kebahagiaan dunia. Ada keyakinan siapa yang berjihad di jalan Allah, kemudian syuhada, kemudian syahid, maka dia itu lebih baik daripada dia hidup di dunia, kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Itulah, Pak, bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka perang untuk mencari dunia, kalau kita perang untuk mencari akhirat. Itu bedanya kita. Kalau mereka perang takut mati, kalau kita perang kagak takut mati. Sekarang saya mau tanya, Bapak punya keyakinan begitu apa enggak, Pak? Woi, Pak, Bapak kira-kira takut mati apa ora? Pak, lah, ini kalau kagak ditanya makanya pulas langsung ini. Masya Allah. Apa bedanya kita sama orang-orang kafir, Pak? Apa bedanya, Pak? Kalau orang kafir takut mati, kalau kita tidak takut mati, alias berani
mati. Itu bedanya kita Pak sama mereka. Maka ketika mereka perang bukan mencari syahid Pak. Ketika mereka orang-orang kafir perang bukan mencari syahid, tetapi mereka mencari harta ghanimah, harta rampasan perang. Sedangkan kita tidak, kita mencari syahid. Kenapa saya kagak syahid kemarin waktu begitu perang bersama Rasulullah SAW? Begitulah umat Islam Pak, luar biasa. Dan siasat jihad inilah yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Paling ditakuti dari zaman jebot sampai zaman sekarang. Ketika umat Islam sudah mengumandangkan jihad, maka mereka akan bergetar luar biasa ketakutan hatinya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, sehingga Pak akhirnya mereka semakin merasa kalah nih Pak. Orang-orang kafir ini semakin merasa kalah. Walaula, dan seandainya tidak, latfallahi, seandainya tidak kelembutan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sangat sayang sama kita. Bahkan umat Islam sedikit aja masih diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kuantitas umat Islam tidak akan menang, tetapi umat Islam ini sedikitnya berkualitas. Maka umat Islam yang berkualitas itulah yang mampu meninggikan Islam dan umatnya. Banyak belum tentu berkualitas, maka bisa jadi melemahkan kemuliaan Islam. Makanya di beberapa negara yang muslimnya minoritas, itu yang awalnya rumah ibadahnya bukan masjid, akhirnya dibeli oleh umat Islam dan akhirnya rumah ibadah tersebut menjadi masjid. Ada nggak begitu di zaman sekarang Pak? Ada. Itulah umat Islam kalau berkualitas sangat-sangat memuliakan Islamnya sendiri. Wa inayatih, dan ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadzal din, dengan agama ini atau untuk agama ini. Jadi jangan khawatir Pak, kita mah yang penting itu usaha untuk menjaga agama ini agar tetap mulia. Dan Allah tidak akan membiarkan kita sendirian, karena Allah akan memberikan inayah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Duh Pak, ini dalam konteks perang ya Pak ya. Wa kana, dan adalah al-ahzab, golongan-golongan yang kemudian akan menyerang kaum muslimin, itu mereka kalah tepatnya pada bulan Dzulqa'dah. Bulan apa Pak? Dzulqa'dah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kaum muslimin ketika itu. Menurut pakar peperangan menyatakan kaum muslimin bakal kalah, tetapi karena nikmat dari Allah, maka kaum muslimin diberikan kemenangan yang luar biasa. Hal itu dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya orang yang beriman, karena dengan kita melihat kejadian peperangan itu, semakin kita bisa faham dan bisa membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman, mana yang beriman, mana yang mukmin, dan mana yang kafir. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian
sebutlah oleh kalian akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wah, maksudnya nikmat yang mana ini Ustaz? Tadi nikmat kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, Pak, yang jumlahnya sedikit, bahkan sudah dikepung Al-Ahzab, golongan-golongan mereka sudah mengepung umat Islam, tetapi masih diberikan sebuah kemenangan. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan ayatnya, kalimat ayatnya apa? "Id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Ini kata Allah begitu. Ternyata Pak, ketika mereka ingin menyerang kaum muslimin, ketika mereka orang-orang kafir ingin membumi hanguskan Nabi dan kaum muslimin, mereka lalu kemudian dikirimkan oleh Allah rihan. Rihan itu angin, Pak. Apa, Pak? Apa, Bu? Ibu ngantuk ya, Bu ya? Masya Allah. Rihan, angin, Pak. Angin itu dikirimkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengelabui pandangan musuh-musuh Islam, Pak. Wah, sehingga dia tidak mampu melihat berapa banyak jumlahnya orang-orang Islam, berapa banyak, agak kelihatan karena ada angin. Angin di kita sama angin di sana beda, Pak. Kalau angin di kita, insya Allah kagak ada pasir yang ikut sama angin itu. Tapi kalau angin di sono, bawa pasir apa kagak, Pak? Bawa pasir. Makanya sangat-sangat mengganggu pandangan orang-orang kafir ketika ingin menyerang umat Islam dan Nabi Muhammad. Dan yang paling takjubnya luar biasa, Pak, Allah bukan hanya mengirimkan angin, Pak, bukan hanya mengirimkan badai, tetapi Allah mengirimkan wajunu dan lam tarawha. Allah mengirimkan pasukan lam tarawha yang tidak mampu mereka lihat. Artinya ini pasukan yang datangnya bukan dari jenis manusia, tetapi yang datangnya dari jenis apa, Pak? Malaikat. Sete jin ibrit lagi. Malaikat lah, jin ibrit lah musuhnya Allah, Pak. Ente mah nonton film Nyi Blorong mulu sih. Masya Allah. Tuh, Pak, ini ada pasukan yang Allah kirimkan untuk menghalau musuh-musuhnya Allah. Pasukan tersebut tidak nampak, tetapi kelihatan eksistensinya. Tiba-tiba musuhnya Allah mau nyerang, ternyata langsung jatuh. Musuhnya Allah mau nyerang, ternyata langsung tidur. Kenapa? Karena ditidurkan oleh pasukan-pasukan yang tidak terlihat olehnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Ini luar biasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam begitu besarnya. Dan ini diuraikan di dalam ayatnya, nikmatnya ini dan ini. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan ingatlah kamu wahai kaum muslimin, ingatlah kamu wahai kaum muslimin yang sudah dalam posisi kalah. Kamu ketika itu didatangi oleh musuh-musuh kamu dari atas, alias panah, Pak. Alias apa, Pak? Panah, diserang panah. Dan kalau panah dari bawah apa dari atas, Pak? Itu namanya dari atas, Pak. Ya. Wa min asfala minkum, dan dari bawah tombak, Pak. Apa, Pak? Tombak dan lain sebagainya. Ketika itu kaum muslimin pokoknya sedang sangat-sangat terancam, Pak.
udah dari atas diserang, dari bawah diserang, luar biasa, sehingga wa idzaghatil absar, sehingga kamu tidak mampu untuk bisa melihat secara pasti, wa balaghatil qulubul hanajira, dan kamu sampai hatimu terasa sesak. Karena apa? Karena kamu pasti yakin di dalam hatimu merasa bakalan kalah. Wa tazunnuna billahi zunuda, dan kamu akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kami, kata kamu. Nah, begitu Pak. Jadi kalau udah posisinya dari atas diserang, dari bawah diserang, akhirnya ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah prasangka buruk begitu, maka Allah menepis dengan ayat ini. Hunalaka batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan saat itu kamu diuji, orang-orang beriman diuji dengan guncangan yang begitu dahsyat yang berlaku bagi kaum orang-orang yang beriman. Tuh Pak. Jadi dari ayat ini Pak, seberapapun seberapapun kita menegakkan Islam dengan tantangan yang dahsyatnya luar biasa, kita yakin harusnya kepada Allah, jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat seorang ustadz Pak. Ustadz itu kan dia menjadi penerusnya penyampai risalah daripada agamanya Allah. Kiai, ustadz, ulama itu pasti banyak ujian dan tantangannya. Kalau dalam ayat ini wazulzilu zilzalan syadida, itu pasti ada goncangan yang luar biasa. Kalau misalkan zaman dulu itu secara fisik, kalau zaman sekarang mungkin non fisik Pak, itu pasti ada. Maka ketika ada guncangan seperti itu adalah ujian dari Allah. Kita harus yakin dan husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menolong kita. Paham? Oke Pak, paham Pak? Oi, paham Pak? Ini lanjut apa ora Pak? Lanjut. Iya. Sedikit lagi Pak, sabar. Ya Pak ya, sabar. Wa idh yaqulul munafiquna, dan berkatalah orang-orang munafik di saat orang-orang Islam itu tergencet Pak, ya, orang-orang munafik sudah mulai muncul Pak, orang munafik. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang penyakit hati di dalam hatinya, dia ngomong Pak. Orang-orang yang punya penyakit hati, dia ngomong Pak. Apa omongannya? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Kata mereka nih Pak, kata orang-orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit hati, apa kata dia? Allah tidak menjanjikan kepada kami, kepada kita, Rasul tidak menjanjikan kepada kita illa gurura, kecuali bohong janjinya. Alias begini Pak, kalau kita pahami begini, Allah nggak akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu Muhammad bohong saja, itu Allah bohong saja, kita pasti kalah. Nggak mungkin kita menang karena kita sudah kegencet sama orang-orang kafir. Begitu Pak. Tapi ternyata Pak, ternyata kan umat Islam menang, kan begitu. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya. Setelah orang-orang Islam kegencet, orang-orang munafik itu kemudian ngomong begitu, sangat menyakitkan orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Pak, ada segolongan, satu kelompok
ngomong kepada orang-orang Madinah, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah atau wahai penduduk Yasrib, kamu nggak ada lagi tempat di sini. Alias nih orang-orang Madinah diusir, Pak. Farji'u, pergilah, Pak. Ada orang-orang yang terpengaruh. Akhirnya ada beberapa orang yang meminta izin dengan Rasulullah SAW dengan alasan minta izin, katanya rumahnya belum dikunci. Akhirnya padahal itu bohong. Kenapa bohong? Karena mereka ketakutan. Kalau orang udah dikepung, udah ada rasa takut, akhirnya dia kabur, maka dia tujuannya bukan baik, tetapi dia tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi dan dunianya. Nah, itulah, Pak. Jadi emang kalau ada orang-orang munafik sudah mulai muncul, akan rusak, Pak. Tetapi Allah tidak membiarkan kerusakan itu. Allah akan menolong kita dengan sebaik-baiknya pertolongan dari Allah untuk kita. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil ibrah hari ini dan sampai kapanpun. Ada beberapa golongan yang merusak kita. Yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang munafik, yang ketiga orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Dan itulah luar biasa yang akan merusak kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa bisa menjaga agama Allah, baik bagi pribadi kita, baik bagi keluarga kita, atau bahkan masyarakat kita. Amin ya rabbal. Itu saja, Pak, yang dapat kita sampaikan. Cukup, udah. Kayaknya udah siap di sana, Pak. Udah ya? Udah siap lah itu, Bu. Udah ya? Nah, pada puasa semua sekarang? Puasa enggak? Belum puasa belum? Puasanya berarti hari apa? Hari Rabu. Oh iya, Rabu kan. Kalau kita kan lebarannya Kamis ya. Iya, itu, Pak ya. Demikian, Pak, apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat kita ambil ibrah, pelajaran, sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Kita berdoa kepada Allah di akhir ta'lim ini, semoga apa yang kita lakukan dijadikan ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.